Pak Ihsan, Pak Divriadi. Terima kasih Silakan. pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan yang saya hormati beserta seluruh anggota Komisi 2, Ketua KPU dan seluruh komisioner, Ketua DKPP dan seluruh jajaran, Ketua Bawaslu yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Toto dan seluruh komisioner, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Setelah tadi mendengar dan menyimak beberapa diskusi yang menurut saya sangat fruitful ya, sangat penting untuk kita bahas. Intinya memang satu, bahwa dalam banyak situasi masih banyak juga pihak-pihak yang ingin melakukan penundaan pemilu. Ini harus kita awasi bersama. Dan bukan hanya KPU, saya setuju tadi semua kebersamaan pemilu itu stakeholdernya banyak, termasuk Komisi 2. Tadi saya sudah dengarkan juga dari Pak Junimart, walaupun saya memang bukan orang hukum, tapi kita ikut mengikuti dari media-media. Ada beberapa hal yang memang menjadi pertanyaan. Pertama, mungkin bisa dijawab oleh KPU, tadi yang disampaikan oleh Pak Junimart, hasil petun yang pertama yang Prima ajukan. Kalau dari media itu Bang, kan katanya tidak punya legal standing. Atau ada yang lebih detail lagi saya belum tahu, coba nanti diperjelas itu Pak. Karena dari situ kita bisa tahu bahwa kalau perbuatan melawan hukum yang kemudian digugat, itu bisa pidana, bisa perdata, bisa tun gitu kan. Dan menurut Perma 3 2019, apabila yang digugat adalah penyelenggara negara, maka jalurnya itu sudah pasti ke tun. Kan begitu. Oleh karena itu mungkin karena yakin dengan Perma itu, teman-teman di KPU mohon maaf. Atau memang kejadian tidak begitu care terjadi yang terjadi di PN karena yakin ini pasti melanggar kompetensi absolut tadi. Jadi mungkin mulai dari awal Pak Ketua saya pengen tahu apa sih sebetulnya yang diputuskan oleh petun itu yang seharusnya kan larinya ke MA, bukan ke PN gitu kan. Nah terus kenapa bisa ke PN dan kemudian keluar pula putusan PN ini. Itu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan. Pak Divriadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati pimpinan komisi dan seluruh anggota, pimpinan KPU, DKPP dan Bawaslu. Saya tidak banyak tahu tentang hukum, oleh karena saya tidak akan ikut bicara itu, tapi saya hanya menyampaikan sikap politik saja, bahwa siklus kepemimpinan 5 tahunan ini harus kita laksanakan secara tepat waktu, agar tidak menimbulkan keonaran politik yang bisa membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Satu. Yang kedua, KPU khususnya apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, Pak Junimart tadi, para ahli hukum, digalang nih, agar dari aspek hukum sudah dapat dipertanggungjawabkan perlawanan hukumnya. Yang ketiga, mohon maaf, mohon izin, KPU penyelenggara, Bawaslu, DKPP, tolong di mapping ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang akan terjadi sehingga pemilu bisa jadi gagal. Di mapping. Kalau perlu itu didiskusikan secara mendalam. Sehingga kalau ada upaya-upaya yang menjegal, upaya-upaya yang akan mencederai demokrasi 5 tahunan atau siklus kepemimpinan ini, kita bisa sudah terdeteksi dengan baik. Kalau zaman-zaman kami dulu, zaman-zaman kita dulu, yang senior, ini kita sudah ada ancaman, namanya itu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kirka, kita baca. Kita ini mendadak nih. Kita seperti ada goncangan politik yang mendadak ini. Ketika ada gugatan di pengadilan,
yang isinya membuat pemilu itu terganggu, ini nggak kebaca. Kita Komisi 2 aja kaget. Nggak tahu tuh ada gugatan. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita, saya ingin mengingatkan saja, semua itu undang-undang, peraturan semua itu nggak ada yang sempurna. Tapi semangat kita semua, semangat para penyelenggara negara, ini yang harus kita kedepankan. Jangan sampai rakyat melihat bahwa kita itu tidak serius. Jadi penting ini sekali disampaikan, antisipasi terhadap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Saya kira itu saja ingatan kami, dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga siklus kepemimpinan 5 tahunan harus dilaksanakan secara tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan gangguan atau keonaran politik yang bisa membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Difriyadi. Pak Rianta. Terima kasih. Pak Adi. Terima kasih pimpinan yang saya hormati serta penyelenggara pemilu yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa demokrasi konstitusional yang sudah kita sepakati mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan setahun sekali. Kemudian juga tentu konstitusi kita adalah merupakan satu hukum tertinggi di mana walaupun ada putusan pengadilan tetap konstitusi harus menjadi pijakan kita. Kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia tetap menghendaki pemilu ini berjalan sesuai dengan rencana, artinya 5 tahun sekali. Kemudian juga secara tegas bahwa Komisi 2, kemudian DPR sebagai lembaga sudah menyatakan bahwa pemilu tetap harus dilaksanakan. Kemudian juga mohon izin untuk kawan-kawan penyelenggara untuk lebih serius di dalam menghadapi banyak persoalan ini, walaupun juga saya melihat semua sudah bekerja dengan maksimal. Oleh karena itu hari ini yang terpenting bagaimana kita ada satu kesepahaman yang sama, bagaimana pemilu ini tetap berjalan sesuai dengan yang sudah kita sepakati sesuai dengan konstitusi. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Rianta. Pak Bagus Adi. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati dan banggakan, penyelenggara pemilu yang menjadi tumpuan harapan kita. Anggota yang lainnya tadi sudah menyampaikan banyak hal. Saya cuman dari tadi saya mengamati dan saya belum mendengar dari penyelenggara pemilu ini kok KPU saja yang seolah-olah menjadi beban sendirinya. Nah, jadi saya pada kesempatan ini saya berharap bagaimana permasalahan ini menjadi satu perahu yang perahu itu kita miliki secara bersama-sama menuju yang namanya pemilu 2024. Nah, di dalam perahu ini sedang berjalan di tengah samudra yang sangat luas. Perahu ini akan karam bila mana airnya masuk ke dalam. Sekarang bagaimana caranya air itu tidak masuk ke dalam? Nah, tadi Kang Saan juga menyampaikan bahwasanya perlu ada rapat koordinasi antara semua penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu, BKPP. Nah, harapan saya ingin mendengarkan nih. Tadi DKPP sudah ada masukan dari pemerintah bahwa KPU tidak menyelenggarakan, tidak mengikuti secara serius. Pandangan BKPP itu bagaimana terkait dengan upaya hukum yang kita akan lakukan selanjutnya. Begitu juga Bawaslu. Nah, ini harus disiapkan pembelaan yang sekiranya bisa memberikan optimistis kepada kita menang. Nah, saya ingin mendengarkan kata pimpinan dan anggota semua tanggapan dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai menang ini.
Karena bahaya banget bagi kita, perahu ini akan karam bila mana PT menghasilkan hal yang senada dengan PN. Itu kira-kira saya ingin mendapat penjelasan dari penyelenggara pemilu keseluruhnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus Adi. Cukup ya saya kira ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, dan saudara sekalian, Ketua KPU, Ketua DKPP, dan Ketua Bawaslu atau yang mewakili, tadi sudah banyak hal disampaikan, semua pimpinan tadi juga sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu kami persilakan untuk bisa menanggapinya. Silakan Ketua KPU. Terima kasih pimpinan Komisi 2. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak pimpinan dan para anggota Komisi 2, Pak Junimat, kemudian Pak Saan Mustafa, kemudian Pak Samsul Rizal, Pak Gaus, Pak Rifki, Pak Hugua, Pak Ihsan Yunus, Pak Difriadi, Pak Arianta, dan Pak Bagus Adi. Yang pertama, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara di Bawaslu 002, kemudian PTUN 425, PTUN 468, PN perkara 757, memori banding dan kontra memori PK nanti akan kami sampaikan secara detail dokumen itu kepada, maksud saya secara hard copy akan kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 2 untuk menjadi bahan laporan kami. Nanti akan kami susulkan. Yang kedua, tadi disampaikan oleh beberapa pimpinan dan anggota Komisi 2 soal kenapa di perkara 425 yang tadi Pak Junimat menyatakan bisa jadi inilah menjadi pintu seolah-olah pintunya PTUN tutup lalu geser ke PN terhadap putusan PTUN 425 tentang yang menyatakan PTUN tidak berwenang tadi. Jadi di dalam perkara 425 izin kami menjelaskan situasinya adalah yang menjadi alat bukti atau objek gugatan itu adalah berita acara, sehingga pada titik itu kemudian PTUN menyatakan tidak berwenang karena dalam pemahaman kita semua dan juga dalam pemahaman Majelis Hakim PTUN itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 468 ini yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu, karena sekali lagi perkara yang diajukan prima ke Bawaslu itu adalah sengketa proses pemilu. Di dalam pasal 468 ayat 1 putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan A. Verifikasi partai politik beserta pemilu. Mengapa konstruksi hukum di dalam pasal 469 ayat 1 dinyatakan putusan Bawaslu ini tidak bersifat final dan mengikat dalam hal verifikasi partai politik beserta pemilu? Karena ayat 2-nya ditentukan bahwa dalam penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini masih bisa diupayakan hukum. Tapi sekali lagi kami memahami sekiranya kemudian KPU yang kena putusan Bawaslu dinyatakan KPU katakanlah bersalah, itu KPU tidak bisa kemudian mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena konstruksinya hanya pihak yang merasa dirugikan terhadap keputusan KPU. Nah kalau KPU upaya hukum ke PTUN, pertanyaannya masa KPU gugat keputusan KPU sendiri. Jadi pintu ini hanya disediakan bagi para pencari keadilan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan KPU. Selanjutnya di pasal sebagai lanjutan dari sengketa di Bawaslu, di pasal 470
Ayat 1, sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota atau partai politik calon peserta pemilu atau bakal calon pasangan calon kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU dan seterusnya. Ayat 2, sengketa proses pemilu sebagai ayat 1 merupakan sengketa yang timbul antara KPU dan partai politik, huruf A, KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 173. Berdasarkan hal ini, Pak Junimat dan Bapak Ibu pimpinan Komisi 2, bahwa putusan 425 karena hakim memandang belum final sikap KPU, masih berita acara. Sehingga kemudian dinyatakan PT UN tidak berwenang memeriksa perkara ini. Sehingga muncullah perkara berikutnya 468 yang jadi objek gugatan adalah keputusan KPU nomor 518 2022 tentang penetapan partai politik peserta pemilu. Disitulah kemudian Partai Prima melanjutkan atau mengajukan kembali gugatan dengan perkara 468. Jadi situasinya demikian. Kemudian yang kedua, izin ketua, interupsi. Silakan. Begini Pak Hasim, itu kan perkara gugatan PT yang pertama itu menyangkut objek sengketa berita acara kan, itu objeknya. Itu nomor 425. Nah setelah itu diajukan kembali gugatan ke PT UN, ya dasarnya keputusan KPU nomor 518, kan begitu Pak. Nah, coba dicermati putusan PT UN nomor 468 itu apa? Kan tidak diterima Pak, NO kan? Kenapa NO Pak? Apa isi NO-nya? Kan begitu. Kalau saya menerjemahkan NO itu nebis in idem Pak. Kalau saya. Ya, tidak ditolak Pak, itu NO. Gitu loh. Iya kan? Jadi kalau keterangan KPU tadi mengatakan yang pertama itu ya karena BA itu bukan kewenangan dari PT UN. Kalau menurut saya itu kan bagian Pak. Bagian, tetapi kenapa menjadi bukan kewenangan? Itu satu. Kedua, sesungguhnya apa isi BA itu Pak? Ya kita mesti tahu Pak, apa isi BA-nya? Coba Pak Hasim menjelaskan itu. Apa isi BA-nya Pak? Jadi biar kita juga pintar di sini Pak. Apa isi BA-nya? Kenapa sampai keputusan PT UN 425 itu mengatakan menyangkut kompetensi? Gitu loh. Nah, kenapa di putusan 468 mengatakan tidak menerima? Kan beda Pak. Menolak dan tidak menerima itu beda Pak. Kalau tidak menerima itu tentu ada yang kurang. Kalau menolak itu berarti memang diputuskan itu ditolak, gitu loh Pak. Coba Pak Hasim. Terima kasih pimpinan. Jadi memang betul di perkara berikutnya, di perkara PT UN 468 yang jadi objek gugatan adalah SK KPU 518. Jadi dari segi konstruksi undang-undang sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pemilu sudah benar itu dibawa ke PT UN karena objeknya adalah keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Sepanjang yang saya ketahui, pertimbangan Majelis PT UN perkara 468 itu karena di dalam keputusan KPU 518 tidak menyebut nama penggugat. Itu yang menjadi salah satu alasan utama PT UN tidak dapat menerima itu. Nah kemudian, sebentar saya carikan pasalnya dulu pimpinan. Di Undang-Undang Nomor 7 2017, Pasal 179 ayat 1
itu ditentukan dan ayat 1 dan ayat 2 ya, tapi intinya ayat 1. Pasal 179 ayat 1 bahwa partai politik calon peserta pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat 1 dan pasal 178 ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU. Maka berdasarkan instruksi inilah KPU dalam menerbitkan SK KPU 518 hanya menyebut partai yang memenuhi syarat saja atau lulus verifikasi. Itulah yang ditetapkan sebagai peserta pemilu karena KPU menetapkan peserta pemilu sehingga yang kami tetapkan adalah yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Bagi yang tidak memenuhi syarat ya tentu tidak kami cantumkan di dalam SK KPU 518 tersebut. Ini yang jadi pertimbangan PT UN perkara 488 kenapa kemudian menyatakan tidak dapat menerima gugatan atau permohonan pemohon. Demikian untuk yang penjelasan berkaitan dengan perkara-perkara PT UN di 425 dan 468. Izin kami lanjutkan, pimpinan. Yang kedua, kami pada hari Kamis yang lalu, tanggal berapa ya? Kamis yang lalu. Lah ya, tanggal berapa itu? Kamis yang lalu kami mengundang sejumlah ahli dari berbagai macam perguruan tinggi untuk kami mohonkan masukan berkaitan dengan tanggal 9 Maret dalam rangka untuk memohon masukan dan dukungan apa yang harus dilakukan KPU dan kemudian bagaimana substansi atau pokok jawaban KPU atau pokok dalil KPU di dalam menyusun memori banding. Jadi ini sudah kami lakukan sehari sebelum kami mengajukan banding. Banding kami daftarkan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak pimpinan dan anggota Komisi 2 yang telah memberikan masukan, memberikan dukungan dan memberikan kritik kepada KPU sehingga ini menjadi bagian konstruksi KPU untuk tetap bertahan atau memastikan atau punya keyakinan bahwa KPU harus tetap menjalankan atau tetap meneruskan atau melanjutkan penyelenggaraan pemilu 2024. Yang berikutnya memang banyak pendapat begini, kalau memang bukan kompetensinya KPU tidak perlu menanggapi, tidak perlu merespon dan seterusnya. Tapi pandangan kami karena kami ini pihak, kalau kami tidak merespon dalam bentuk tidak upaya hukum banding, itu kan kemudian dianggap menerima putusan tersebut. Maka karena pilihannya sudah jalur hukum yang ditempuh KPU untuk melawan putusan PN tersebut, ya melalui jalur hukum, yaitu melakukan upaya hukum banding. Ini langkah yang ditempuh oleh KPU. Kemudian soal substansi jawaban KPU di PN Jakarta Pusat, kemudian terkesan kurang lengkap karena di satu sisi sedang proses di PT UN itu belum selesai, masih berproses, sudah ada perkara ini. Sehingga kami berpandangan begini, pimpinan Komisi 2 dan Bapak Ibu anggota Komisi 2, seringkali perkara yang kami hadapi di Mahkamah Konstitusi misalkan, itu juga ketika diperiksa pertama kan ada proses dismisal juga, sekiranya kemudian aspek formalnya tidak terpenuhi. Tetapi banyak perkara yang lanjut pemeriksaan pada pokok perkara dan kemudian pemeriksaan pembuktian, tapi ujung putusannya tidak dapat diterima. Ini yang kemudian mau tidak mau ya kami tetap mengikuti proses persidangan-persidangan. Dalam pandangan kami, lazimnya mestinya kalau sudah sampai pada pokok perkara, pemeriksaan pembuktian, ujungnya putusannya kalau tidak berkesesuaian tentunya ditolak. Tapi faktanya yang sering kami hadapi ya situasi putusannya adalah tidak dapat diterima. Ini kan kalau memang tidak dapat diterima mestinya dalam pandangan kami diputuskan di bagian awal sebelum masuk kepada pokok perkara. Itulah situasi yang kemudian kami hadapi ketika menghadapi perkara di PT UN maupun di PN Jakarta Pusat perkara 757. Jadi dalam pandangan kami, dalam pikiran kami, dalam semangat kami tidak ada sama sekali. Kemudian KPU tidak serius untuk menghadapi
berbagai macam tuntutan, gugatan KPU di berbagai macam pintu-pintu pencari keadilan di Bawaslu, PT UN, PN, dan seterusnya. Tetapi kami tetap serius untuk melakukan itu. Saya kira pandangan atau jawaban kami yang berkaitan dengan pokok-pokok persoalan yang diajukan di dalam sampaikan oleh Bapak Ibu di Komisi 2 itu. Yang terakhir, tadi yang disampaikan Pak Gaus saya kira tentang ada pendapat kalau memang perlu karena ini perdata KPU diajukan penawaran negosiasi diterima saja. Kami jelas Pak, karena dengan mengajukan memori banding itu menunjukkan bahwa kami melawan putusan tersebut dan kami tidak menerima jalur-jalur negosiasi tersebut. Bapak Ibu pimpinan tadi ada yang kelewatan, Pak Junimat yang hari-hari juga punya pengalaman panjang untuk hukum acara, itu begini, mohon kami dikoreksi sekiranya kurang tepat ya. Di dalam putusan PN, halaman 42, angka 106 ini ya. 106 ya. Di halaman 42 itu ada menimbang begini. Menimbang bahwa pengadilan, ini PN 757, menimbang bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dengan menunjuk hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai mediator. Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Ini memang standar atau prosedur gugatan di perdata. Memang sebelum masuk pokok perkara ada mediasi. Tapi perlu kami sampaikan faktanya sesungguhnya kami tidak pernah ditawari mediasi ini. Dan proses mediasi ini nggak pernah terjadi. Sebagaimana yang dimunculkan di dalam putusan. Jadi sudah kami ikuti, kami telusuri, tidak pernah kemudian katakanlah prosedur mediasi di PN itu dilakukan. Bahwa kemudian ditulis, wah alam ini kewenangannya pengadilan untuk menulis, tetapi peristiwanya tidak pernah penawaran mediasi dan juga peristiwa mediasi sebagaimana yang disebutkan di dalam putusan tersebut. Terakhir, Bapak Ibu pimpinan dan para anggota Komisi 2 yang kami hormati, sebagaimana disampaikan Pak Rifki tadi, barangkali perlu menjadi bahan perenungan kita, terutama untuk undang-undang partai politik. Yang saya maksudkan begini, partai politik ini sebagai badan hukum apa? Apakah badan hukum private atau badan hukum publik? Kalau melihat konstruksi persengketaan di undang-undang partai politik, itu kalau ada persengketaan misalnya antara anggota dengan pengurus atau antar pengurus, pintu pertama kan mahkamah partai. Bagi yang tidak puas dilanjutkan ke peradilan umum. Maka dengan begitu kalau kita membaca konstruksi itu dapat dimaknai, mohon maaf bila pemaknaan kami salah atau kurang tepat, dapat dimaknai bahwa berdasarkan undang-undang partai politik, maka partai politik adalah badan hukum private, bukan badan hukum publik. Mungkin perlu untuk kita renungkan apakah kemudian masih tetap konstruksinya partai politik ini sebagai badan hukum private atau perlu dipikirkan untuk menjadi badan hukum publik sehingga penyelesaian sengketa itu katakanlah satu pintu begitu ketika ada problem-problem yang berkaitan dengan partai politik berbadan hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Ya. Izin Ketua. Silakan Pak. Pak Asim, ini dalam perkara ini yang digugat Ketua KPU atau KPU, Pak? KPU. KPU. Betul. Bukan Ketua KPU. Bukan. Yang memberikan kuasa, ada enggak KPU memberikan kuasa kepada seseorang? Mohon izin Pak. Atau hanya KPU yang menghadapi perkara ini, Pak? Atau memberikan kuasa kepada yang lain? Bukan lawyer misalnya, boleh Pak? Karena begini, saya bicara begini, kami juga mau, ya Bapak Ibu Komisaris yang lain juga, kita juga pengen dengar suaranya nih Pak. Bagaimana sesungguhnya? Ya tidak mungkin Ketua KPU bisa menjawab semua ini Pak. Kami mau lebih tahu detail urusan ini. Ya supaya tidak menjadi
tertunda Pak pemilu karena urusan perkara 725 ini Pak, 757 ini. Nah itu Pak. Ada nggak kuasa Pak ke orang lain? Kuasanya ada nggak kuasa Pak? Itu aja Pak. Ya, jadi begini, berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Ketua KPU itu salah satu tugasnya adalah bertindak untuk dan atas nama KPU baik ke dalam maupun keluar. Jadi representasi kelembagaan KPU adalah Ketua KPU. Sehingga dengan demikian dalam hal gugat-menggugat, maka kemudian sesungguhnya Ketua KPU dapat bertindak hadir sendiri melayani atau menghadiri persidangan, tetapi dapat juga kemudian memberikan kuasa kepada para anggota KPU dan juga tim di kesekjenan KPU. Jadi ketika saya menandatangani surat kuasa, itu bukan saya sebagai Hasyim Asyari in person, tetapi sebagai Ketua Lembaga Penyelenggara Pemilu KPU yang memang tugasnya menurut undang-undang adalah bertindak untuk dan atas nama KPU baik ke dalam maupun keluar. Demikian pimpinan. Ya ke siapa Pak kuasanya? Kepada para anggota KPU dan tim di kesekjenan KPU. Yang paham tentang gugatan nggak Pak? Iya betul. Jadi paham nggak Pak tentang betul. gugatan itu? Secara teknis administratif yang menangani adalah Biro AHPS, Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Memang tupoksinya ada di situ. Kemudian yang memimpin dalam arti anggota atau kedivisian anggota KPU, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan setiap substansi perkara ini kami bicarakan di antara kami bertujuh, substansinya apa, karena Mas Afif sebagai Ketua Divisi menyampaikan pokok-pokok perkara, kalau membaca semuanya kan nggak mungkin, pokok perkaranya apa, yang digugat atau dituntutkan kepada KPU apa, argumentasinya apa, maka dari situ kemudian kira-kira strategi kita apa ini untuk menjawab pokok perkaranya, alat buktinya, dan seterusnya. Demikian. Begini Pak Hasyim, ya kami bertanya mengenai itu, ya saya mengatakan kami karena ini rapat Komisi 2 Pak. Ya, kami mempertanyakan itu karena begini, ini kan perkara gugatan PMH di PN Jakarta Pusat. Nah, tentu harus paham orang-orang yang menerima kuasa itu tentang seluk-beluk gugatan Pak. Karena kan selama ini, ya kan, para penyelenggara pemilu ini hanya menghadapi gugatan di PT UN dan atau Bawaslu misalnya, dan atau MK. Kan cuma 3 ini Pak. Dan jarang-jarang di PN, karena privat. Kan begitu. Maka tadi saya bedakan, apakah mereka ini peserta pemilu Pak? Itu saya bedakan tadi Pak. Karena kita selalu bicara tentang kompetensi, kita selalu bicara tentang sengketa. Ya kan Pak Hasyim? Nah, yang kedua, ya, seyogianya dalam perkara perdata itu selalu, saya tidak tahu, tapi ketika saya searching, tidak pernah KPU itu menghadirkan saksi. Hanya bukti Pak. Sementara saksi itu adalah bukti juga Pak. Belum saksi ahli Pak. Akan begitu. Ya kan? Bagaimana caranya kita mempengaruhi dalam arti positif, ya, para hakim-hakim yang mulia ini Pak. Mereka juga manusia. Tentu harus ada ahli yang menerangkan tentang perkara ini, bahwa ini yang mulia sengketa pemilu misalnya. Kalau nggak ada yang menerangkan nggak bisa Pak. Ya kan? Dan mereka juga tidak mau, ya, ini menurut saya, tidak mau adanya kekosongan hukum karena di PT UN mereka ditolak. Iya kan? Ditolak Pak 2 kali. Nehi itu. Enggak ada itu Pak. Masuk ke PN. Nah, hakim tidak boleh, pengadilan tidak boleh menolak perkara Pak. Mereka periksa. Setelah diperiksa ternyata ini menjadi, ya kan, kewenangan dari PN. Akan begitu Pak. Nah ini kenapa tidak diantisipasi selama ini yang gini-gini Pak. Kan bisa bayar pengacara, iya kan, cari yang profesional daripada teman-teman KPU memanggil para ahli mendengarkan pendapat. Kok jauh-jauh Pak, di sini aja Pak. Nggak bayar lagi Pak. Iya kan?
Kan begitu Pak Rahab, Pak Idam, Ibu Betty. Kenapa Pak begitu? Nah kalau tadi Pak Hasim mengatakan ini sebenarnya nggak ada mediasi. Kalau saya mengatakan Pak, ada tidak ada mediasi, pasti ada surat panggilan untuk mediasi Pak. Itu pasti ada Pak. Ya, pasti ada Pak. Nah, kemana jatuhnya surat panggilan untuk mediasi kita nggak tahu. Mereka mengatakan, ada ini panggilannya nih. Bapak nggak datang. 30 hari masa mediasi sampai 80 hari nggak datang. Lanjut Pak. Kan begitu Pak. Jadi jangan kita mengatakan ini pertimbangan hukum begini-begini tidak ada mediasi. Yang nggak ada mediasi lah, kita dipanggil nggak datang. Kira-kira begitu Pak Hasim. Kita paham betul mengenai ini Pak. Tidak mungkin hakim berani mengatakan membuat dalam bagian sebelum amar putusan bahwa ada mediasi. Kita tidak datang tapi sudah dipanggil secara patut, itu dianggap ada mediasi Pak. Itu bahasa hukumnya begitu. Enggak ada disebut dipanggil tidak datang Pak. Sudah dipakai masa mediasi 30 hari. Enggak datang, dianggap tidak ada perdamaian di sana Pak. Lanjutlah. Kan begitu. Yang kedua Pak, ketika eksepsi ditolak, ini mestinya KPU sudah harus antisipasi Pak. Antisipasi lah. Eksepsi ditolak karena kita bicara kewenangan. Hakim sudah mengatakan dalam putusan sela, ya kan, bahwa mereka berwenang. Nah ini hati-hati Pak. Kan begitu. Nah, faktanya kan dikabulkan secara paripurna Pak. Keseluruhan. Ini pasti. Dan tolong ditanamkan bahwa mereka bukan peserta pemilu. Dan kita tidak melulu mengatakan bahwa ini sengketa pemilu Pak. Tetapi ini bisa berdampak kepada tertundanya pemilu Pak. Nah bagaimana caranya? Akan begitu sekarang Pak. Tadi Pak Hasim tidak menjawab. Bagaimana tentang apa namanya wait for bar by forat UPB. Pak Hasim nggak jawab. Ultra petita tidak dijawab juga. Di mana ultra petitanya Bapak? Kenapa diabaikan UPB-nya? Apakah teman-teman KPU tidak pernah berpikir? Mungkin saja sudah dilaporkan ke DKPP ini Pak. Kita nggak tahu. Hati-hati Pak. Ya kan mereka itu orang-orang yang cerdas. Kalau saya searching siapa aja nih. Iya kan. Ketika UPB tidak dieksekusi Pak, maka membuka peluang untuk dilaporkan ke DKPP. Karena dianggap KPU itu tidak taat hukum. Repot kita Pak. Kapan ada waktu kerja lagi? Emang di DKPP bisa dikuasakan? Bisa Pak? Kan nggak bisa? Bisa? Kan tidak bisa Pak. Coba. Bagaimana Pak Hasim? Nah, ini diantisipasi lah semua ini. Supaya kerja-kerja itu betul-betul Pak. Tadi kita sudah putuskan tingkat 1, Perpu nomor 1. Iya kan? Terus bagaimana itu Pak? Sudah kita putuskan, habis waktu. Tapi terganggu Pak karena situasi putusan PN 757 ini Pak Hasim. Gitu loh. Ya, tanpa mengurangi secara hormat kepada KPU. Ya. Siapa yang buat Pak memori bandingnya? Apakah sudah diantisipasi bagaimana nanti kontra memori banding mereka Pak? Antisipasi nggak Pak? Dengan saya buat memori banding begini kira-kira apa kontranya Pak? Jadi tidak melulu kita bicara kewenangan. Karena itu sudah terjawab di putusan PN tingkat 1 Pak. Di sela. Kan sudah dijawab Pak di sana. Mereka punya kewenangan. Nah muncul lagi di memori banding itu Pak. Sudah terjawab Pak di PN tuh.
polanya sama, hakim Pak. Ini bagaimana? Tolonglah Pak Ketua DPP juga kasih sumbang saran ke kawan-kawan KPU, Bawaslu juga begitu. Ini bagaimana Pak Hasim? Tolong dijawab. Apa yang dimaksud dengan ultra petita di sini? Iya kan? Bagaimana kita KPU bisa menyikapi tentang UPB ini Pak? Saya yakin tidak masuk ini di memori banding UPB-nya Pak. Nggak masuk Pak. Karena melulu kita bicara tentang kewenangan yang sudah diputuskan di tingkat 1 itu Pak. Kewenangan itu. Mindsetnya itu mereka bukan peserta pemilu. Itu mindset Pak. Yang kedua mereka pakai bukti putusan PT UN Pak. Yang pertama. Dan yang kedua. Nah ini Pak. Dan saya sering juga bahwa ketika mereka mengajukan putusan di PN ini, mereka ajukan juga putusan di PT UN lagi Pak, saya nggak tahu. Mungkin belum ada panggilan kali. Coba sampai kapan nih Pak? Habis energi Pak. Gitu. Ini kan terganggu semua pelantikan KPU di provinsi, harus komisioner. Udahlah kasih aja lah sekjen aja yang lantik-lantik lah. Pokoknya semua komisioner standby di Jakarta, begitu aja. Boleh nggak sekjen melantik? Saya nggak tahu. Boleh nggak? Kasih kuasa aja Pak, boleh lah itu. Daripada terganggu kerja-kerja Pak. Iya kan? Nah, itu Pak Hasim, tolong jawab Pak. Bagaimana nih tentang ultra petita? Bagaimana tentang UVB-nya Pak? Ya, tolong Pak Hasim. Izin pimpinan, yang pertama sepanjang yang kami ketahui di dalam pokok argumentasi untuk memori banding kami tidak menyampaikan soal ultra petita, yang kami sampaikan itu ultra vires soal melampaui wewenang, itu yang kami sampaikan. Ultra vires yang ya sama itu Pak. kalau ultra petita kan soal putusannya melampaui permohonan ya. Ya, ultra vires apa Pak? Kalau ultra vires soal melampaui wewenang. Ya kan sama Pak. Ultra petita itu memutuskan melebihi yang diminta. Betul. Kan sama Pak. Iya kan? Kalau ultra vires itu kan memutuskan yang bukan kewenangan. Sementara ini sudah diputuskan dalam putusan sela, dia punya kewenangan Pak. Itu maksud saya. Jadi menetapkan istilah juga jangan belepotan kita ini. Itu Pak Hasim. Izin Ya kan? meneruskan. Itu ultra vires itu melampaui kewenangan. Kalau ultra petita itu melampaui permintaan dalam gugatan. Gitu Pak. Iya. Sementara dalam posita gugatan itu ada Pak. Nggak ada yang dilampauin. Nah kalau melampaui kewenangan sudah putus dalam putusan sela Pak. Mereka sampaikan dasar hukumnya. Nah, ini Pak yang saya bilang memori bandingnya Pak. Antisipasi memori banding itu akan disambut dengan kontra memori banding Pak. Ini yang perlu Pak Hasim. Terima kasih pimpinan, saya lanjutkan untuk menjawab. Jadi dalam pandangan kami begini, ketika melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi itu adalah mekanisme koreksi oleh pengadilan di tingkat berikutnya ya. Sehingga dengan demikian argumentasi, salah satu argumentasi tentang bahwa putusan pengadilan negeri itu tidak berwenang juga kami mohonkan juga, karena sangat mungkin di dalam mekanisme banding itu pengadilan tinggi kemudian melakukan koreksi terhadap katakanlah cara berpikir atau pertimbangan para hakim di pengadilan tingkat sebelumnya. Kemudian yang kedua soal alat bukti. Sepanjang yang kami ketahui, mohon izin nanti kalau saya kurang tepat mohon dikoreksi, sepanjang kami ketahui di berbagai macam hukum acara yang namanya alat bukti itu ada beberapa, dan kalau kita membaca urut-urutan sesuai dengan angka urutnya itu nomor 1 itu adalah alat bukti berupa surat atau dokumen. Baru kemudian di alat bukti yang ketiga atau yang keempat biasanya saksi. Nah keberadaan saksi ini kan untuk menerangkan
dokumen yang ada. Nah, sementara dalam kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik, pelakunya yang diberikan wewenang oleh undang-undang itu satu-satunya adalah KPU. Sehingga dalam hal ini KPU ini yang mengetahui, menyaksikan, merasakan tentang kegiatan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Sehingga misalkan kira-kira gambarnya kan begini. Pada saat pendaftaran partai politik tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022, yang namanya mendaftar adalah menyerahkan surat pendaftaran dan juga dilengkapi disampaikan dokumen persyaratan secara lengkap. Pada saat pendaftaran Partai Prima dokumen atau dokumen persyaratannya lengkap, dinyatakan lengkap, sehingga kemudian dapat dilanjutkan kepada kegiatan verifikasi administrasi. Pada waktu verifikasi administrasi, hasilnya adalah terdapat dokumen yang belum memenuhi syarat atau BMS itu anggota terutama itu tersebar di 149 kabupaten kota yang tersebar di 22 provinsi. Sehingga dengan begitu ada mekanisme menurut perundang-undangan untuk dilakukan kesempatan perbaikan. Nah, ketika kesempatan perbaikan itu sudah dilakukan oleh KPU menerima mekanisme perbaikan tersebut. Dari sejumlah yang dinyatakan belum memenuhi syarat tadi sampai the last minute pada penutupan itu masih ada 5 kabupaten yang belum dapat dipenuhi. Nah, di dalam situasi itu sepanjang yang kami ketahui Partai Prima tidak sampai untuk melengkapi hasil perbaikannya untuk di 5 kabupaten kota. Sehingga dengan begitu tidak dapat dilanjutkan dengan verifikasi administrasi tahap kedua terhadap dokumen hasil perbaikan. Inilah yang kemudian digugat ke Bawaslu, yang kemudian Bawaslu memberikan kesempatan 1 kali 24 jam untuk melengkapi itu. Nah, KPU sudah memberikan kesempatan untuk melengkapi atau mengunggah data itu, bahwa klaim Partai Prima sipolnya problem itu klaim Partai Prima, tetapi dalam jawaban-jawaban kami di Bawaslu maupun di PT UN juga sudah kami sampaikan, sesungguhnya kesempatan itu sudah diberikan oleh KPU. Kira-kira demikian yang berkaitan dengan hal tersebut. Oh, satu lagi yang tadi soal putusannya berlaku serta-merta. Di dalam amar putusan perkara PN Jakarta Pusat perkara 757 ayat 6 menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta. Ini sepanjang yang kami ketahui hukum acaranya untuk dapat dieksekusi itu pengadilan negeri harus mengajukan persetujuan kepada pengadilan tinggi untuk mengeksekusi putusan yang bersifat serta-merta. Jadi kuncinya untuk bisa dapat dieksekusi bukan serta-mertanya di PN, tetapi harus persetujuan dari pengadilan tinggi. Ini juga kami sampaikan di dalam memori banding. Terima kasih. Cukup. Izin pimpinan. Silakan, Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pimpinan. Dengan segala kebodohan saya banyak belajar dari diskusi ini. Saya menangkap ada kesamaan pandangan atau sikap antara Komisi 2 yang tercermin dari pembicaraan pimpinan dan rekan-rekan anggota. Demikian juga yang dari KPU. Kesamaan sikap itu kalau saya tidak salah, kami Komisi 2 bersama KPU ingin tetap pemilu dilaksanakan seperti yang sudah ditentukan, yaitu 14 Februari 2024. Itu yang pertama.
Yang kedua, proses hukum sudah berlangsung dengan adanya gugatan Partai Prima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan sudah menjatuhkan putusannya dan KPU menyampaikan banding. Memori banding sudah disampaikan. Kalau tidak salah, nanti KPU akan menghadapi kontra memori banding. Tentunya nanti pengadilan tinggilah yang akan memutuskan pada akhirnya. Karena kita sama punya sikap, maka saya pikir yang perlu kita upayakan bersama adalah bagaimana supaya pengadilan tinggi yang berwenang memenangkan banding dari KPU. Diskusi sudah berlangsung. Nah, barangkali yang perlu dibulatkan adalah bagaimana menyikapi itu semua. Ketika kita bersama-sama menghadapi putusan pengadilan tinggi untuk hal ini. Kalau tidak menang, memang kalah. Kalau kalah, tentunya akan tidak terima juga kita. Akan melakukan kasasi. Begitu dan seterusnya, dengan segala risikonya. Kita berharap supaya tidak berlarut-larut, tentunya kita akan menang di tingkat banding. Sehingga waktu tidak terulur-ulur. Sehingga kekhawatiran proses pemilu akan terjadi dapat dihindari. Ini mungkin yang perlu dibulatkan. Yang ketiga, saya berasumsi pemerintah tentunya juga dalam satu pihak dengan kita, yaitu tidak ingin pemilu tertunda. Kepastiannya mungkin tidak ada salahnya Komisi 2 juga mengundang pemerintah. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Supaya barisan kita menjadi lebih kuat. Walaupun tentu legal standing-nya berbeda-beda antara KPU, Komisi 2 dengan pemerintah dalam hal kepemiluan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sehingga sekali lagi kita perlu merapatkan barisan. Kita saling memberikan masukan dan melengkapi segala kekurangan. KPU sudah berjuang, ada kelemahan, bagaimana kita mensupportnya? Karena yang menghadapi langsung KPU sebagai tergugat. Terima kasih pimpinan. Kalau ada tutur kata yang tidak pas, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Bawaslu. Terima kasih Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati. Tentu kami berterima kasih terhadap saran, pendapat, kritik kepada Bawaslu. Tentu kita akan tetap komit menjalankan tahapan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan setiap laporan, permohonan, sengketa maupun penanganan pelanggaran akan kita kaji secara cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian juga Partai Prima yang sedang berproses di Bawaslu. Selama ini masih dalam proses pembuktian, sampai nanti kesimpulan dan putusan tentu akan kita lakukan dengan cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu komitmen dari Bawaslu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKPP. Terima kasih pimpinan. Sebagai salah satu elemen dari penyelenggara pemilu, DKPP tentu saja akan berkomitmen menjalankan undang-undang. Undang-undang yang sekarang disediakan untuk
Penyelenggaraan Pemilu adalah Undang-Undang 7 nomor 17. Dan itu sudah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 22E kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa pemilu 5 tahun sekali. Itu saya kira harus jadi pegangan semua pihak, termasuk DKPP, dalam hal menjalankan undang-undang kepemiluan. Kami akan terus berjalan sesuai dengan undang-undang sejauh tidak ada peraturan baru. Saya kira itu komitmen kami. Tadi Bapak anggota Dewan menanyakan apa kira-kira mapping dan termasuk Pak Juniwat. Kira-kira apa sih yang akan disiapkan di KPP? Selalu ketika perilaku pengadu ke DKPP selalu begitu. Kalau kalah di Bawaslu, kemudian ke PT UN, kalah di PT UN, mengadu ke DKPP. Hampir perilakunya seperti itu partai politik, hampir semuanya. Yang terjadi seperti Partai Kedaulatan Rakyat juga sudah kalah di Bawaslu, kalah di PT UN, larinya ke DKPP juga. Itu pasti. Jadi sudah kami antisipasi pimpinan dalam hal seperti ini. Jadi bagi DKPP ini bukan hal yang baru. Kalau nanti pada akhirnya Partai Prima pun kalah di tingkat pengadilan tinggi atau di MA, lari ke DKPP. Sudah kami antisipasi kira-kira hampir seperti itu lagunya. Saya kira terima kasih atas segala masukan dan mohon maaf atas kekurangan dan tutur kata saya yang salah. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup ya? Pak Gaus cukup, Pak Gaus. Cukup. Pak Heru matiin apa? Pak Heru tolong matiin mic-nya, Pak. Oh iya. Baik. Saudara sekalian, Pak Jumlah cukup ya? Bukan cukup sih, tapi kayaknya nggak nyambung. Kurang nyambung, jadi saya cukup aja lah. Ya, jadi apa yang kita sampaikan itu kayaknya kurang bersambut. Seperti contoh, pakailah seorang lawyer yang betul-betul paham tentang hukum acara misalnya. Ini kan Pak Ketua KPU tidak menjawab bahwa kami akan pertimbangan untuk memakai gitu loh. Jadi saya kecewa juga lah begini kan. Ya kan, kedua mengenai UPB itu terlalu gampang kami mengatakan izin dari PT. Apa tahu sudah diajukan dari PN itu mengeksekusinya, suratnya. Tahu nggak? Kan tidak tahu juga. Kalau tiba-tiba muncul bagaimana Pak? Gitu loh. Itu maksud saya, tolong disambut yang baik lah. Kami ini udah rapat keberapa ini Pak Gaus kita ini hari ini? Gitu loh. Tolong Pak. Ya jangan buat kami gelisah Pak. Karena semua orang menanyakan kepada Komisi 2 mengenai ini. Pak Hasim tahu nggak di daerah itu Pak? Teman-teman KPUD itu sekarang sudah malas-malasan kerja Pak. Kenapa? Karena putusan ini Pak, itu fakta loh. Coba Pak. Mereka udah kerja udah lamban sekarang. Di daerah itu Pak. Mereka terombang-ambing, ini bagaimana nih? Mindsetnya itu udah penundaan aja Pak. Gitu loh. Iya kan, ini kan tidak direspon sama KPU, apa yang kita sampaikan. Jadi tidak cukup hanya memanggil para ahli. Ya menurut Bapak ahli, menurut saya kurang ahli lah itu. Kenapa? Kalah itu barang. Gitu loh. Bikin memori banding, begini aja isinya. Apa itu yang disebut ahli Pak? Kan tidak juga. Maka panggil ahli itu yang betul-betul dia ahli dalam arti man in action. Dia tahu roh di pengadilan Pak. Dia tahu pola pikir hakim itu Pak. Bukan melulu bicara mengenai akademisi. Begitu loh Pak. Di mana perlunya akademisi? Ketika dia menjadi saksi ahli. Di mana perlunya lawyer? Carilah lawyer litigasi. Bukan korporasi. Kira-kira begitu Pak. Ya, kalau kita bicara mengenai UPB itu harus izin PT, saya tahu Pak. Saya tahu. Ya, tapi kan Pak Hasim tidak bicara pasalnya misalnya. Dasarnya apa? Pasal 195 HIR misalnya. Sampaikanlah ke saya begitu Pak.
Gitu loh. Kita udah tertanam semua itu Pak. HR-nya, RBG-nya Pak. Gitu loh. Ahli Pak Hasim ada nggak bilang begitu? Nggak ada Pak, pasti nggak ada Pak. Saya yakin nggak ada Pak. Gitu loh. Pak Hasim pernah nggak dengar pasal 195 HIR? Mengenai UPB itu Pak. Pernah dengar nggak? Nggak pernah Pak dengar tuh Pak. Gitu loh. Pasal 206 RBG pernah dengar nggak? Dicatat Pak, tanya ke ahlinya. Sampean tahu nggak pasal ini? Gitu Pak. Kan begitu. Ini kita sudah berbuih-buih bicara Pak. Tapi jawabannya singkat sekali. Gitu. Ini mohon maaf Pak, kita karena sudah satu jiwa kita ini Pak. Tapi kurang menjiwai. Kan begitu. Coba tanya Pak, HIR, tanya RBG-nya. Menyangkut UPB. Apa 195 HIR? Gitu Pak. Apa 206 RBG misalnya. Kan begitu. Itulah dasar UPB. Gitu loh Pak. Jadi jangan KPU mengatakan bahwa eksekusi dalam rangka UPB itu harus izin dari PT. Betul Pak. Nah pertanyaan saya, apa kita tahu? Mereka sudah ajukan permohonan Pak. Sementara kita masih mengajukan memori banding. Bagaimana ketika kita masih dalam proses banding, muncul Pak eksekusi. Ya kan berhenti kita ini Pak. Kenapa? Itu hukum. Sama dengan undang-undang Pak. Bukan ergo. Kan gitu. Orang selalu bicara istilah-istilah Belanda Pak. Tapi nggak paham jiwanya istilah itu Pak. Walaupun saya little aja paham. Tapi saya pikirkan maksudnya apa nih kan gitu. Nggak perlu saya ucapkan. Ergo omnes lah, ergo via lah. Kan gitu. Ini tolonglah kawan-kawan KPU. Dicermati nih Pak. Jangan nanti Bapak lantik sana, lantik sini, lantik ini, segala macam. Ya tertunda Pak. Kenapa? Sibuk melantik, ya kan? Agak melupakan urusan ini Pak. Memang melantik itu kewajiban. Iya kan? Tetapi ini keharusan Pak. Kan begitu. Apapun katanya kalau sudah putusan pengadilan, itu pasti menjadi undang-undang. Nilainya sama, karena hukum itu Pak. Maka ketika terjadi kesepakatan dua orang, itu menjadi hukum bagi mereka berdua Pak. Ini pasti. Tolonglah Pak. Kami capek Pak menjawab masyarakat. Capek menjawab teman-teman yang lain. Capek menjawab KPUD. Menjawab Bawaslu, capek kami Pak. Sekarang kita sentil ya, tanya aja ketua Bawaslu, tanya aja ketua KPU lah. Gitu loh. Kadang-kadang kita sekarang kalau ke daerah itu menghindar Pak dari KPU. Mereka pasti banyak tanya Pak. Tolonglah ketua sampaikan nih ketua, sampaikan ketua. Ya, kita kan pusing jadinya Pak. Gitu loh. Saya tidak akan pernah sakit hati ketika KPU tidak datang ketika kita ke reses ke Medan. Iya kan. Dan saya tidak akan pernah sakit hati ketika KPU datang ke USU itu ketika terjadi pengukuhan guru besar. Sementara kita ke reses tidak datang, udahlah. Saya mau positif tinggi aja Pak. Gitu. Mungkin pada waktu itu KPU tidak bisa. Ini Pak. Ini Pak Hasim. Jadi jangan terlalu gampang, saya agak bingung, kita udah berbicara kok, jawabannya singkat begitu Pak. Iya kan. Masa kita tidak malu Pak sama para teman-teman LSM selalu mengkritisi kerja-kerja KPU. Saya suka hobi Pak ngikutin tuh Pak. Oh ini ngomong begini, ngomong begini. Dan itu benar yang mereka bilang Pak.
Bahkan ada yang curiga kepada KPU. Sampai begitu loh Pak. Bayangkan. Ya kan? Yang menggeluti dunia KPU itu, walaupun dia bukan orang KPU. Sampai mereka curiga, apakah mungkin KPU bermain juga di belakang ini? Sampai begitu Pak. Gitu. Artinya apa? Komisi 2 dalam fungsi pengawasan. Kecolongan kalau begini. Kan begitu Pak jadinya. Nah, kita nggak mau lah kecolongan Pak. Karena itu nggak ada, nggak betul tuh. Gitu Pak Hasim. Tolonglah Pak. Kita KPU ini jangan merasa paling tahu menghadapi gugatan-gugatan Pak. Iya kan. Akan berbeda roh pengadilan negeri yang publik itu. Iya kan. Dengan roh pengadilan yang bukan publik Pak, itu berbeda Pak. Saya merasakan itu Pak, ketika saya sidang di PN, sidang di PT UN, sidang di MK itu beda Pak rohnya Pak. Akan beda Pak. Kalau di PN itu nyawa saya mungkin tambah 3 nyawa Pak. Iya Pak. Akan berbeda di kor lain. Itu Pak Hasim. Sayang anggaran-anggaran dari negara ini yang 70 sekian T itu Pak. Jadi tertunda, bukan ditunda, tertunda Pak. 1-2 hari juga tertunda kan rugi kita Pak. Gitu loh. Ini Pak Hasim. Tolonglah Pak Hasim memberikan tanggapan bukan jawaban yang betul-betul bisa membuat kita itu ya sedikit puas lah. Ya kan? Pak Hasim tidak pernah menjawab tentang siapa pengacaranya, siapa ahlinya yang KPU selama ini meminta pendapat hukum yang tidak lengkap. Kan tidak lengkap namanya Pak. Seperti jawaban Pak Hasim mengatakan, kan UPB itu harus izin dari pengadilan tinggi. Betul Pak. Itu betul. Tapi apakah kita tidak antisipasi itu? Apa kita tahu surat dari pengadilan negeri atau dari para pihak sudah masuk ke PT untuk meminta itu dieksekusi Pak? Tahu nggak Pak Hasim? Ketika berproses bandingnya, muncul surat dari PT mengabulkan UPB itu Pak. Iya kan? Itu Pak Hasim. Jadi walaupun dalam aturan itu mengatakan bahwa ketua KPU bertindak ke dalam dan keluar, ya menghadapi masalah hukum, menghadapi pengadilan. Gitu. Pak Ketua kasih kuasa nggak ke komisioner misalnya? Ada nggak Pak ke komisioner kuasa? Pernah nggak komisioner turun ke pengadilan Pak? Misalnya, monitor itu Pak. Nah pernah nggak dirapatkan hasil-hasil dari persidangan-persidangan Pak? Pernah nggak dilakukan evaluasi dan atau reevaluasi Pak? Terhadap replik, duplik segala macam Pak. Ini sangat perlu. Iya kan? Di dalam membuat kesimpulan sebelum putusan itu apa saja isinya, apa simpulannya Pak? Kan mesti begitu. Ini perlu Pak Hasim. Iya kan? Jangan nanti muncul lagi isu baru di luar. Bapak bisa bayangkan Pak, kalau kita kalah di PT misalnya. Makin rame nih Pak. Maka tadi saya bilang, jangan sampai nanti dinyatakan bahwa tahapan itu cacat hukum. Akhirnya apa? Batal demi hukum Pak, percuma semua. Kayak lagu percuma jadinya Pak, jadinya nanti nih. Iya kan? Percuma kan itu. Gitu loh. Ya, hati-hati Pak Hasim. Kita semangat terus. Komisi 2 tetap meminta supaya tahapan dilanjutkan Pak. Tetapi KPU siap enggak? Iya kan? Mempertahankan dalilnya. Mempertahankan kebenarannya Pak. Ini yang perlu Pak. Bagaimana kesiapannya? Siapkan yang betul-betul paham dan ahli hukum Pak. Yang dia itu man in action. Iya kan? Di pengadilan. Sangat perlu Pak. Itu Pak Hasim.
tolonglah, kasihlah tanggapan yang bisa membuat kita ini puas juga sedikit. Contoh misalnya kami akan mencari pengacara yang cocok untuk ini. Saya tadi tawarkan, bikinlah memori banding tambahan. Pak Hasim tidak jawab itu, Pak. Kenapa UPB itu harus ada izin pengadilan tinggi? Bisa Pak dalam memori banding supaya UPB itu, iya kan, sampai putusan ini berkekuatan hukum ditunda dulu. Nggak ada Pak dalam memori banding tuh Pak Hasim. Kan nggak ada itu Pak. Itu mesti dimintakan Pak dalam memori banding itu. Bahwa kami berkeberatan dengan adanya UPB. Oleh karena itu mohon agar, ya kan, gitu Pak Hasim. Kita sayang dengan KPU, tapi KPU kurang sayang sama Komisi 2 Pak. Iya kan. Ini Pak Gaus mestinya mana nih? Mestinya ke luar negeri. Beliau bilang nggak berangkat saya. Nggak tahu ke luar negeri mana saya nggak tahu beliau. Itu Pak. Tolonglah Pak Hasim. Biarkanlah teman-teman komisioner lain juga memberikan tanggapan mengenai ini. Kan kawan-kawan juga datang ke sini bukan hanya datang, duduk, diam Pak. Ayolah. Kami juga rindu mendengar suara kawan komisioner. Iya kan. Ada Pak Harahap di sini. Karena nggak dikasih ngomong dia pakai masker jadinya terus. Tuh. Padahal kalau ke Lampung nggak pakai masker, beliau ke sini pakai masker Pak. Iya kan. Ya, silakan Pak Hasim. Terima kasih pimpinan. Yang pertama kami mohon maaf kalau menjawab atau merespon dinilai kurang memadai. Yang pertama, yang kedua kami mengucapkan terima kasih atas masukan, catatan dan akan kami segera tindak lanjuti. Setidak-tidaknya tadi ada 3 hal ya. Yang pertama berdasarkan catatan, masukan, kritik dalam forum ini nanti akan kami periksa kembali memori banding yang sudah kami daftarkan ke Pengadilan Tinggi. Nanti hal-hal yang kami anggap strategis berdasarkan masukan dari RDP atau rapat ini akan kami tambahkan di dalam memori banding batas akhirnya besok tanggal 16 Maret sehingga nanti kita lembur supaya bisa mengejar batas jam kerja untuk masukkan tambahan untuk memori banding. Yang kedua, untuk dapat melakukan itu tentu harus didampingi atau dipandu atau dibantu oleh lawyer atau kuasa hukum yang handal. Nah itu akan kami bahas siapa kira-kira yang tepat untuk untuk mendampingi KPU dalam perkara ini, karena sekali lagi Pak Juni Materi mengingatkan bahwa ini perkara bukan di Bawaslu dan bukan di PT UN, karena ini di Pengadilan Negeri, sehingga situasi kebatinannya juga pasti akan berbeda, pilihan-pilihan lawyer atau kuasa hukum juga akan berbeda, sehingga perlu oleh karena itu nanti kami mohon kesediaan Pak Junimat sekiranya ada hal yang perlu kami konsultasikan kira-kira yang tepat dan pas untuk mendampingi KPU soal ini. Saya kira demikian. Terima kasih, pimpinan. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Saudara Ketua KPU, intinya adalah bahwa semua kita di sini ini concern. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa Komisi 2 ini membahas persiapan pemilu itu sejak 2 tahun yang lalu. Sebelum terbentuknya KPU, Bawaslu, dan DKP yang sekarang. Dan Pak Hasim saya kira satu-satunya yang terlibat waktu itu, dari awal. Jadi itu menunjukkan bahwa Komisi 2 ini sangat serius mempersiapkan pemilu ini. Sampai 2 tahun berkali-kali, berpuluh-puluh kali rapat. Nah jadi wajar saja kalau kemudian kita ini terusik ya, tiba-tiba dengan satu gugatan dari partai politik. Kemudian PN itu dengan serta-merta mengambil keputusan penundaan pemilu. Jadi kan artinya nih kerjaan 2 tahun lebih ini dianggap nothing gitu. Nah,
Oleh karena itu, kenapa dari tadi banyak pertanyaan, karena kita ingin juga melihat dan ingin menyamakan frekuensi. Kalau Komisi 2 sangat serius, kita berharap teman-teman penyelenggara lebih serius lagi, karena yang di lapangan yang bekerja adalah teman-teman penyelenggara gitu. Nah, kita juga kemarin lihat itu putusan itu, ya sebenarnya pertanyaannya yang sederhana gitu kan, kenapa kok bisa kita kecolongan kira-kira gitu. Ya, makanya muncul ada dugaan-dugaan ketidakseriusan dan segala macam seperti itu. Nah, tapi oke lah, itu sudah jadi fakta, putusan pengadilan itu tidak bisa dirubah lagi. Nah, yang sekarang kita inginkan adalah, jadi pesan-pesan dari semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, termasuk Pak Junimat yang memang paham soal hukum itu, message-nya satu, ya, jangan upaya hukum yang kita hadapi sekarang ini dianggap enteng, kira-kira begitulah, ya. Mungkin saja kemarin teman-teman menganggapnya bahwa karena ini bukan tidak diatur, ya, di dalam sistem penegakan hukum pemilu, ya, peradilan umum ini, ya mungkin ya. Tapi ternyata kalau dipilah-pilah lagi kan ternyata banyak masalah sebenarnya, banyak potensi-potensi yang kalau kita nggak serius, hasilnya lebih tidak serius lagi itu nanti, melebihi apa yang diputuskan oleh PN Jakarta Pusat kemarin. Gitu. Nah, jadi tolong message itu yang penting. Nah, teknisnya apakah kemudian nanti kawan-kawan memerlukan lawyer yang handal, atau kemudian juga tadi kan sudah ada pernyataan dari kita, kalau memang dibutuhkan dukungan yang lebih teknis, lebih detail lagi dari teman-teman Komisi 2, kita siap juga, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang berlatar belakang lawyer gitu, atau ahli hukum, kira-kira begitu. Itu menunjukkan kita serius. Jadi jangan sampai upaya yang kita lakukan sudah cukup serius dan cukup lama ini dengan mudah begitu aja hilang gitu. Itu sebetulnya pesan bagi teman-teman penyelenggara, teman-teman KPU yang sekarang di depan gitu ya. Nah, yang kedua, memang untuk menghadapi ini harus ada sinergi, harus ada koordinasi, terutama dengan semua penyelenggara pemilu ya. Ya inilah kita tunjukkan sekarang bahwa teman-teman penyelenggara pemilu, KPU, DKPP, dan Bawaslu itu solid ya. Jangan begitu ada peluang salah satu dihajar, nah yang lain masuk, kira-kira begitu. Ya, ini yang nanti harus dijaga, terutama teman-teman di Bawaslu sekarang yang memang sudah juga diajukan gugatan setelah PN itu. Nah, nanti mungkin koordinasi di antara kita harus kita lebih intensifkan gitu. Jadi ini bukan soal eksistensi, bukan soal yang digugat ini bukan hanya sekedar KPU, tapi yang digugat ini adalah hak publik, gitu ya, hak orang untuk berdemokrasi gitu. Jadi jangan, nah karena memang kawan-kawan sudah terlanjur mengambil beban dan tanggung jawab itu, ya harus di depan, at all cost gitu loh, apapun harus dijalanin, harus dikerjakan. Karena yang dibela ini sekarang adalah hak 270 juta masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak politiknya. Nah, itu tugas kita yang ini. Saya kira itu pesan yang disampaikan dari semua ya, dengan berbagai cara dan pandangan masing-masing. Kalau tidak ada lagi kita sudah bisa masuk kesimpulan karena ini sudah maghrib juga. Setuju ya? Coba mana kesimpulannya? Cuman ada 2 kesimpulan, tapi 2 kesimpulan ini menurut saya bisa mewakili semua. Pertama, 1, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 757 garis miring PDT.G garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat
yang menggabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di mana salah satu pokok perkara nomor 5 yang menyatakan menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari, Komisi 2 DPR RI bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia mendukung langkah KPU RI untuk menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara sungguh-sungguh. Silakan kalau yang mau dikomentari. Izin pimpinan angka 1 saya kira secara substansi sudah memadai. Catatan satu aja soal typo di baris ketiga di mana dan itu di dan mana dipisah. Saya kira itu aja. Di mana? Gimana? Oh, tulisan ya itu aja. Oh, iya. Secara substansi sudah bagus. Setuju? Belum Pak Ketua. Oh, belum, silakan. Pertama, dalam berbahasa Indonesia yang baik, perkataan di mana nggak usah di tengah-tengah itu. Barangkali bisa diganti yang salah satu pokok perkara, mungkin diganti dengan yang atau apa, kata penghubung. Kalau sudah di koma gitu nggak usah lagi. Pokoknya di mana itu jelek sekali bahasan. Satu. Yang kedua, sangat relatif sekali dengan bahasa secara sungguh-sungguh. Ya, kalau mau sungguh-sungguh dengan menggunakan pembackup tenaga atau pakar hukum atau ahli hukum, itu kurang lebih begitulah. Jadi bahasa sungguh-sungguh yang sangat relatif, sangat sedikit mengambang, di backup dengan tenaga hukum gitu. Tapi bunyinya terserah. Saran saya ada tambahan lagi yang didukung oleh atau bekerja sama dengan pihak ahli hukum yang disiapkan oleh KPU. Yang pertama kata di mana tadi diganti dengan yang di tengah-tengah itu. Di mana salah satu pokok. Kalau kita di kampus nggak pakai itu tuh. Di mana? Kenapa? Yang di tengah-tengah itu. Di mana? Di sini. Kalau profesor saya dulu marah sekali dia. Kita bercakap. Oh, ganti yang. Ya. Itu. Yang salah satu pokok ya, oke. Ya. Terus? Kemudian yang di ujung itu, secara sungguh-sungguh itu sangat relatif sungguh-sungguhnya itu. Boleh dikatakan sungguh-sungguh dengan didukung oleh, tambahnya begitu. Boleh, misalnya secara sungguh-sungguh dengan di backup atau didukung oleh Junimat Girsang misalnya, Dr. Junimat Girsang, misal seperti itu. Tapi maksudnya itu pakar gitu. Secara sungguh-sungguh sehingga berhasil menang. Udahlah, menurut saya teman-teman ini sudah bisa menafsirkan secara sungguh-sungguh itu apalah. Ya kan? Nanti kalau kita bilang disebutkan dengan dukungan Pak Junimat, nanti tidak, maksudnya Pak Junimat, iya, bisa contoh gitu. Pak Junimat nanti ngasih invoice-nya ke Komisi 2 lagi kan, repot kita. Pengadilan Negeri Pusat secara sungguh-sungguh dengan didukung oleh pembela hukum gitu. Segala daya upaya. Udah, kalau menurut saya cukup secara sungguh-sungguh. Izin pimpinan. Tadi yang salah satu pokok perkara itu saya kira perlu dikoreksi, yang salah satu amar putusan. Atau begini, yang pada amar putusan angka 5 gitu. Salah satunya dihapus, yang pada amar putusan angka 5. Ya, nomor diganti angka.
Ya, Angka terima 5 ya. kasih. Iya. Cukup lah ya, saya kira ya. Cukup Pak? Yang sebentar Ketua, itu Yang mana? ada 2 itu Pak. Yang mana nih? Yang apa jadi yang nanti Pak. Yangnya hilangkan aja itu. Oh ya ya. Yang depan aja mungkin yang dihilangkan pada amar ya itu. Iya. Rawat perusahaan pengusaha. Sebenarnya yang keduanya itu yang dihilang, yang depannya nggak apa-apa. Yang pada amar putusan angka 5 menyatakan. Oke, setuju. Itu komisioner hilang kemana satu lagi? Oh, sholat. 2. Komisi 2 DPR RI bersama KPU RI, Bawaslu RI dan DKP RI mengambil sikap untuk tetap melanjutkan tahapan pemilu tahun 2024 sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum serta peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan meminta agar seluruh jajaran penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat sampai pada panitia ad hoc yang paling bawah untuk tetap melaksanakan kerja tahapan pemilu tahun 2024 serta mengajak peran serta masyarakat untuk mendukung serta ikut berpartisipasi aktif untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. 3 serta mengajak peran serta Iya, ini peran tunggu dulu, kita ini dulu nih. Sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilihan umum dan pemilihan umum koma aja itu dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang 45 koma nah itu dannya hilang. Nah, baru dan sertanya hilang sebagai perubahan atas Undang-Undang. Nah, menurut saya titik aja tuh tentang pemilihan umum. Terkait dengan itu, Komisi 2 DPR RI meminta agar seluruh jajaran penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu sebenarnya nggak usah diuraikan ya, seluruh jajaran penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu, nggak usah jelasin lagi tuh, pokoknya pakai dan tetap, komanya hilangin. Nah terus habis itu dari sampai hilangkan tuh, sampai paling bawah itu, sampai paling bawah, enggak kata paling bawah, yang paling bawah itu, nah hilang. Untuk tetap melaksanakan tahapan, nggak sampai kerja. Kerjanya dihilangin. Melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024. Nah ini dan juga, dan aja, nggak usah pakai serta. Kan ada 2 tuh. Jadi Komisi 2 meminta ajarnya dan mengajak seluruh masyarakat, nggak usah pakai peran, untuk mendukung serta ikut berpartisipasi aktif guna mensukseskan pemilu tahun 2024. penyelenggaraan pemilu. Ya. Setuju? Nah, silakan. Soal teknis penulisan aja pimpinan di angka 1 maupun angka 2.
Misalkan untuk penulisan Bawaslu kalau memang besar ya besar semua, kalau besar bagian huruf awalnya ya untuk menjaga konsistensi aja penulisan. Oke. Ya, mana? Ya nanti dikoreksi. Kalau singkatan jadi Bawaslu, enggak sudah benar. Yang atas itu kan Bawaslu dalam kurung karena diuraikan. Ya udah betul tuh. Sudah kan? Nah itu. Oke, setuju ya? Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan kita sudah bisa menyepakati kesimpulan pada rapat kerja kita pada hari ini, maka kita sudah bisa masuk pada sesi yang terakhir atau mengakhiri rapat kerja kita. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua KPU beserta anggota KPU dan jajaran, kemudian Ketua Bawaslu atau yang mewakili seluruh anggota Bawaslu, kemudian Saudara Ketua DKPP beserta seluruh jajaran, dan terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.